Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Saatnya kita ikuti informasi haji langsung dari Tanah Suci. La syarika lak labbaik Allah. 95,9 Radio Mahardika FM. Terima kasih bagi Sobat Mahardika yang saat ini masih mendengarkan di ruang dengar Anda di 95,9 Mahardika FM. Dan Sobat Mahardika, di pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Bapak Sekda Kota Blitar, Bapak Priyo Suhartono, yang akan melaporkan langsung bagaimana kondisi terkini untuk informasi haji tahun 2025. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Blitar. Baik, Bapak, hari ini bagaimana kondisinya Bapak? Alhamdulillah sehat nggih tentunya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum saya terima kasih untuk teman-teman Mahardika. Sebelum saya melaporkan, menyampaikan beberapa informasi tentang pelaksanaan haji pada hari ini, saya atas nama para jamaah haji khususnya dari Kota Blitar mengucapnya hari lahir Pancasila 1 Juni ya, yang hari ini mungkin diperingati dengan Gerbek Pancasila ya. Mudah-mudahan dengan diperingati setiap tahun 1 Juni ini menjadi cikal bakalnya Pancasila, menjadikan Pancasila satu-satunya segala sumber hukum dan jadikan pandang hidup kita semakin kuat bagi warga Indonesia khususnya dari Kota Blitar. Kita terus mendoakan mudah-mudahan Kota Blitar menjadi pusatnya nasionalisme, center of nasionalisme bagi bangsa Indonesia. Baik, amin ya rabbal alamin. Nggih Bapak Sekda, alhamdulillah hari ini tadi sudah berlangsung upacara peringatan hari lahirnya Pancasila dan juga kirap sampun bidal niki wau. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mudah lancar. Nggih, amin. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik Bapak Sekda, hari ini panjenengan juga melangsungkan pelaksanaan ibadah haji. Baik, monggo Bapak kalau serahkan kepada panjenengan untuk informasinya bagaimana di hari ini. Ya, saya hari ini saya laporkan Minggu 1 Juni. Ini barusan kita juga laksanakan istighosah untuk satu hotel. Kalau kemarin lusa itu kita istighosah untuk jamaah Kota Blitar. Tadi kita lakukan istighosah untuk jamaah haji satu hotel, karena satu hotel ini terdiri dari 10 kloter lah. Ini yang ada di satu hotel ini. Di satu hotel ini ada ribuan orang ini di sini satu hotel. Ya, karena hotelnya ada 17 lantai. Kita adakan istighosah untuk mudah-mudahan berdoa pada Allah SWT mendapat ridho dan sahabatnya Rasulullah untuk agar pelaksanaan puncak haji wukuf nanti yang mulai hari Rabu tanggal 4 ini bisa berjalan lancar, aman, dan berjalan dengan istiqomah dalam menjalankan semua rangkaian ibadah haji, baik rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya dapat berlangsung dengan aman dan lancar, dan bisa istiqomah semua jamaah menjalankannya. Dan tadi juga ada tausiah untuk bagaimana kita menjaga kemakburan setelah haji. Nah, ini yang pembekalan yang perlu pada jamaah. Terus kegiatan yang lain, tadi malam juga kita lakukan koordinasi tentang persiapan untuk wukuf, karena tahun ini adalah pelaksanaan yang agak berbeda dengan tahun yang kemarin, tahun-tahun yang sebelumnya, karena dibagi 8 syarikah. Tentunya ada hal yang baru yang perlu disikapi, diantisipasi agar pelaksanaan pergerakan
jamaah yang jutaan orang ini menuju ke Arafah, demikian ke Musdalifah dan Mina itu tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, jadi berjalan lancar, terus saling mendukung, berurutan dan aman sampai selesai. Dan pergerakan jamaah yang jutaan orang di sedunia di Mekah ini dapat diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia dan juga dari negara-negara lain. Tadi malam juga kita ikuti Zoom, terutama diikuti oleh ketua kloter dan pengurus kloter kesiapan, dan pagi ini mungkin sudah ada hasilnya karena sampai malam kami tidak mengikuti karena itu porsinya kloter. Saya juga berpesan ke kloter agar bisa dikoordinir dengan baik, karena pergerakan jamaah waktu wukuf ini pada Armusna ini yang puncak haji yang betul-betul harus dijaga dan disiapkan dengan baik, dan rawan kalau tidak disiapkan dengan optimal. Ini yang saya ingatkan. Ini mudah-mudahan saya yakin karena pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah bertahun-tahun melaksanakan pelaksanaan ibadah haji ini, insya Allah bisa diselenggarakan dengan baik dan disiapkan dengan optimal. Ini yang harapan kami pada pelaksanaan pelaksanaan haji tahun 2025 ini. Iya, baik dan, Bapak. Dan mudah-mudahan kami juga doanya dari masyarakat kita, saudara dan jamaah-jamaah di beberapa pondok dan juga yang lain untuk bisa ikut mendoakan semoga pelaksanaan haji nanti berjalan lancar, aman, dan juga bisa selalu dengan istiqomah. Dan demikian juga kami terus mendoakan pada saudara-saudara ada yang di Indonesia, baik famili maupun sahabat, jamaah, dan juga untuk Kota Blitar, agar semuanya doa-doa kita yang terbaik ini dikabulkan oleh Allah SWT. Amin, amin. Amin. Okay. Baik Bapak, berarti artinya untuk hari ini memang lebih dimasifkan untuk persiapan wukuf nggih Bapak. Dan juga kemarin malam panjenengan hari ini nanti jam 11 jam 12 bis untuk angkutan dari hotel ke Masjidil Haram sudah dimulai dihentikan. Jadi sudah ada angkutan ini seperti kantung masuk supaya jamaah itu melaksanakan ibadah di masjid atau di hotel masing-masing. Jadi tidak ada pergerakan orang Masjidil Haram kecuali yang dekat-dekat sana. Ini di kantung masuk supaya jamaah khususnya dari Indonesia bisa istirahat, fokus untuk persiapan fisik, tenaga, jiwa raga, dan juga kesiapan mental untuk mengikuti puncaknya haji. Karena inti dari haji adalah ibadah Armusna itu. Itu. Jadi memang untuk busnya per hari ini nggih Bapak, bus sholawat ini mulai diberhentikan. Dihentikan operasionalnya, baru nanti beroperasional setelah wukuf kira-kira tanggal 10 Juni. 10 Juni. Berarti mulai beroperasi kembali nggih tentunya untuk bus sholawatnya. Lalu Bapak nyuwun sewu, untuk karena kan ini pergerakan busnya dibatasi, untuk distribusi makanannya apakah panjenengan sudah mendapatkan informasi Bapak untuk jemaah? Kalau itu alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Itu tetap itu itu tetap berlangsung di tiap-tiap hotel. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih lancar ya Bapak dan tercover semuanya. Nggih. Nyon saya Bapak. Ya, untuk kemarin dari jemaah Kota Blitar ini ada Ibu Nurillah. Perkembangannya bagaimana Bapak sekarang per hari ini? Saat ini masih dirawat di rumah sakit Al Nur. Rumah sakit Ibu dan Anak Al Nur, karena beliau
sakitnya memang kategori itu dan sekarang sudah dirawat. Ya mudah-mudahan diberikan kesembuhan dari sakitnya. Kalau nanti sampai tanggal 4 itu beliaunya masih sakit, ya diikutkan tetap safari wukuf, karena siapapun orang sakit pun itu mesti dibawa ke Arafah karena dihajikan. Di haji itu siapapun itu harus ke Arafah, harus mabit di Arafah, bermalam di Arafah. Meskipun di rumah sakit di sana disediakan rumah sakit untuk mabit itu. Namanya safari wukuf. Baik. Jadi untuk jemaah yang masih sakit ini disafarikan wukufnya. Ya, terus juga ada yang sekarang mulai tahun ini ada haji murur. Murur itu yang bagi yang kondisi atau lansia atau mungkin dalam kursi roda, sakit tapi masih bisa berjalan, tapi tidak bisa berjalan jauh atau pakai kursi roda, itu hajinya haji murur. Jadi nanti ketika setelah wukuf, kalau wukuf memang harus ikut di Arafah. Nah itu pergerakan ke Musdalifah sama Minanya itu cukup murur. Murur itu mungkin di dalam bis, tidak turun, jadi cukup niat berdoa di dalam bis di Musdalifah, demikian jadi Mina. Setelah itu bisa kembali ke Mekah, Mekah ke maktab atau hotelnya masing-masing. Itu yang haji murur. Baik Bapak, semoga untuk persiapannya panjenengan dan juga rekan-rekan jemaah haji Kota Blitar dan juga seluruh Indonesia ini selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Baik Bapak, Nyon Sewu masih ada yang ingin disampaikan atau mungkin sudah cukup? Saya kira cukup ya. Siap. Lagi mohon saling mendoakan. Terima kasih atas wartanya dari Mardika terus mengabarkan kepada keluarga. Mudah-mudahan semua keluarga ini tetap sehat saat ini. Amin. Sehat semua. Hanya satu aja Abdullah yang saat ini masih dirawat, ditangani dengan baik di rumah sakit Al-Nur di Mekah. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sekda Kota Blitar informasinya di pagi hari ini terkait informasi haji 2025. Dan kita ketahui bersama Sobat Mahardika, untuk di tanggal 1 Juni ini bus sholawat ini akan diberhentikan operasionalnya. Dan juga dari panitia haji ini juga tetap akan memperhatikan prioritas ataupun kondisi masing-masing setiap jemaah. Kita doakan semoga untuk rekan-rekan sahabat di Kota Blitar yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji ini bisa mabrur hajinya, sehat dan dilancarkan. Baik Sobat Mahardika, jangan kemana-mana, kita kembali ke ruang dengar Anda. Demikian informasi haji hari ini. Jangan lupa ikuti perkembangan informasi haji langsung dari Tanah Suci di 95,9 MHz LPPL Radio Mahardika FM.